Petisi keadilan untuk Sujin menerima 160.000 lebih tanda tangan setelah pengeluarannya dari G-Idol. Pada 14 Agustus, Sujin G-Idol secara resmi mengundurkan diri dari grup karena kontroversi yang disebabkan oleh tuduhan bullying di sekolah sebelumnya. Hanya beberapa jam kemudian, Neverland dengan nama Sezia Press membuat petisi ke Cube Entertainment menuntut dia kembali. Salah satu masalah utama yang dimiliki penggemar mengenai situasi ini adalah Sujin sendiri tidak diizinkan untuk memberikan pernyataan resmi yang dijelaskan secara rinci oleh Press. Kami ingin Sujin kami kembali, dia tidak pantas mendapatkan semua ini. Bahkan jika dia membuat kesalahan, walaupun kami tidak mendapatkan penjelasan, mengeluarkannya dari G-Idol bukan solusi. G-Idol adalah dan selamanya 6. Bawa Sujin kembali. Cube, beri kami penjelasan. Keadilan untuk Sujin. Sujin telah dituduh melakukan intimidasi di sekolah bertahun-tahun yang lalu dan bertengkar dengan temannya ketika dia berusia 12 tahun. Bukankah konyol menendang seseorang keluar dari grup karena itu? Kami tidak mendapat penjelasan. Sujin bahkan tidak sempat membicarakannya. Keadilan untuk Sujin, tulis Zozia. Pembaruan pribadi terakhir Sujin tentang skandal itu diposting setengah tahun yang lalu, yang dia tutup dengan mengatakan, "Saya akan terus berjuang untuk mengungkapkan kebenaran tentang hal-hal yang tidak saya lakukan." Setelah itu, Sujin dan perusahaan benar-benar diam hingga pengeluarannya tiba-tiba diumumkan oleh seorang anggota staf di Cube Entertainment yang menuliskan, "Halo, ini Cube Entertainment. Pertama, kami menundukkan kepala untuk meminta maaf karena mengkhawatirkan Anda dalam masalah artis perusahaan kami. Kontroversi So Sujin. Kami ingin memberitahu Anda bahwa diputuskan bahwa So Sujin akan mundur dari grup efektif hari ini," tulis Cube. Hanya dalam 3 hari, jumlah tanda tangan yang mendukung pemulihan Sujin telah melewati 160.000 dengan jumlah yang terus meningkat seiring perjalanan waktu. Pada saat penerbitan, belum ada tanggapan dari Cube Entertainment, tapi penggemar berharap Sujin setidaknya dapat melihat betapa banyak Neverlands yang masih mendukungnya dengan sepenuh hati. Petisi Sujin menjadi salah satu yang paling banyak ditandatangani di situs web, mengatakan banyak tentang dampak kepergiannya yang tiba-tiba. "Saya berharap ini terbayar dengan beberapa cara, dengan setidaknya penjelasan," tulis fans. Yang lain menulis, "Sujin kemungkinan besar telah melihat petisi itu sekarang. Jadi, meskipun itu tidak banyak membantu, setidaknya dia akan tahu kita akan membakar Cube dengan niat kita mencintainya." Yang kedua, BTS dikonfirmasi akan menghadiri The Fact Music Award 2021. The Fact mengumumkan pada 18 Agustus KST bahwa BTS adalah artis pertama yang dikonfirmasi akan menghadiri The Fact Music Award 2021. BTS dipastikan akan menghadiri The Fact Music Award 2021 pada 2 Oktober, tulis The Fact. BTS akan menantang untuk penghargaan Daesang keempat berturut-turut karena mereka telah memenangkan Daesang 3 edisi pertama The Fact Music Award. Tahun ini dengan kesuksesan besar Butter dan perilisan tambahan Permission to Dance mereka, Daesang terlihat sudah terkunci. Sudah ada antisipasi dalam industri hiburan untuk penampilan spesial yang akan BTS hadirkan di The Fact Music Award 2021. Selama edisi 2020, BTS membagikan serangkaian penampilan yang sangat berkualitas seperti film hingga penampilan lagu. The Fact Music Award 2021 akan diadakan sebagai upacara penghargaan online tanpa penonton karena pandemi COVID-19 dan untuk memastikan keselamatan artis dan anggota staf. Yang ketiga, pembawa acara radio Dominika dikecam karena komentar rasis dan xenofobia mereka terhadap BTS. Pembawa acara radio dari acara Radio Dominika Esto Noes Radio saat ini mendapat kecaman setelah acara terbaru mereka. Pembawa acara di acara itu dituduh membuat komentar rasis dan xenofobia tentang BTS. Banyak pengguna di media sosial baru-baru ini memposting tentang pertunjukan tersebut, menjelaskan bahwa pembawa acara membuat beberapa pernyataan tentang grup tersebut yang dianggap ofensif. Dalam klip itu, seorang pembawa acara menggambarkan BTS sebagai agama yang dipraktikkan oleh gadis-gadis muda dan menggambarkan grup itu sebagai Backstreet Boys versi Cina. Mereka kemudian berbicara tentang stereotip semua idola K-pop yang menjalani operasi plastik dan sekali lagi membawa topik etnis ke dalam perdebatan. Pembawa acara mengatakan, mereka seperti dari bagian dunia itu, tapi mereka melakukan operasi pada diri mereka sendiri agar terlihat seperti orang Amerika Utara, tetapi bercampur dengan orang Asia, kata pembawa acara. Setelah pernyataan ini, pembawa acara lain menambahkan, mereka adalah cangkok Cina dan mereka tertawa. Pembawa acara terus menyatakan bahwa BTS adalah orang Cina, sambil mengakui bahwa mereka membuat musik Korea dan bernyanyi dalam bahasa Korea. Mereka kemudian melanjutkan berbicara tentang investasi penggemar pada idola K-pop.
Secara khusus, mereka juga membahas tuduhan baru-baru ini seputar Chris Wu setelah penuntutan Tiongkok menyetujui penangkapan karena pelecehan seksual. Setelah acara tersebut ditayangkan, ARMY mulai menyuarakan pendapat mereka dan mulai men-tweet dengan tagar #EstonoSradio Xenofobico, #StopAsianHate, #Xenophobia is not humor. Terkait dengan meningkatnya kejahatan rasial Asia baru-baru ini, fans juga menuntut permintaan maaf dari stasiun radio, tetapi mereka belum menanggapi. Yang keempat, Hype dan Wooly menanggapi rumor tentang penandatanganan Kim Chae-won dan Sakura. Netizen punya perasaan campur aduk tentang rumor itu. Ada rumor yang beredar di komunitas online bahwa Hype dan Source Music saat ini sedang dalam proses merekrut mantan anggota IZ*ONE untuk girl group baru, termasuk Kim Chae-won dan Miyawaki Sakura. Menurut rumor yang beredar, Hype sejauh ini mengalami beberapa kesulitan dalam melakukan manuver di sekitar kontrak Miyawaki Sakura dengan agensi Jepangnya. Selain itu, ada laporan bahwa Kim Chae-won saat ini sedang dalam pembicaraan untuk debut di girl group Hype X Source Music yang akan datang, sebuah proyek yang telah menerima perhatian media besar-besaran selama beberapa tahun terakhir. Kemudian pada 18 Agustus KST, label Hype dan Kim Chae-won saat ini, Woollim Entertainment, telah menanggapi spekulasi tersebut. Label menyatakan, "Kami tidak dapat mengonfirmasi konten kontra artis, kami meminta pengertian Anda." Saat rumor menyebar lebih jauh, banyak netizen berkumpul di komunitas online untuk membahas masalah ini karena pengguna online memiliki reaksi beragam terkait masalah ini. Netizen berkomentar, "Oh, menarik." Yang lain menulis, "Jika mereka mengambil Minju dan Sakura, itu adalah 80% dari fandom IZ*ONE yang saya rasakan." Yang lain menulis, "Apakah mereka akan sukses? Saya tidak begitu yakin karena kedua anggota ini adalah bagian dari grup dengan kontroversi pemilihan Produce 48." Yang lain menulis, "Kim Chae-won, saya berharap Hype dan Source Music akan menemukan wajah baru." Yang lain menulis, "Lakukan dengan baik dengan anggota ini." Netizen lain juga menulis, "Saya hanya terdiam saat ini. Saya pikir ada trainee lain yang berlatih untuk waktu lama. Kenapa mereka perlu merekrut anggota yang sudah debut? Ini sangat gila. Mengapa tidak ada perusahaan dengan pikiran yang waras? Lol." Netizen lain juga menulis, "Saya benar-benar kecewa," dan lain sebagainya. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.